Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Takdim keikraman saya kepada guru kita, ayahanda kita bersama yang mulia Abu Yas keluarga. Takdim kemuliaan saya kepada guru-guru kita, kepada yang mulia Tengku Sabaruddin, kepada yang mulia Tengku Mawardi, Tengku Pansan, serta kepada guru-guru yang lain yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Alhamdulillah, dengan izin Allah, hari ini saya bisa kembali untuk menjumpai adik-adik saya yang saya cintai ini, karena lebih kurang pada tahun 2010 setelah tsunami, saya dengan izin Allah pernah singgah di sini, belajar bersama adik-adik. Pada saat itu kami dibimbing oleh Abuya, kami dibimbing oleh Abi Sabar atau Tengku Sabaruddin, kami memanggilnya Abi, juga oleh guru-guru kita yang lain di sini. Jadi saya terharu melihat perkembangan pondok kita hari ini sudah sangat maju, sudah banyak sekali perubahan ke arah kebaikan dari tahun 2010 yang saya lihat dulu. Alhamdulillah. Jadi ini hanya semacam ramah tamah. Ini bukan pengajian apalagi tausiah. Ini hanya ramah tamah seorang kakak yang menjenguk adik-adiknya yang masih mondok di pesantren di daerah kita tercinta Darul Ulum. Adik-adik yang saya muliakan, alhamdulillah kita di sini hari ini telah Allah berikan hidayah untuk bisa menempuh sebuah jalan wasail namanya. Karena dalam kaidah yang kita pelajari, al-wasail hukmul maqasid. Maqasid kita dalam menuntut ilmu, maqasid kita dalam bekerja, maqasid kita nanti dalam berkeluarga, itu ada maqasidnya masing-masing. Setiap maqasid itu punya wasail, punya jalan yang perlu kita tempuh, punya syarat yang perlu kita penuhi, punya rukun yang perlu kita laksanakan, sehingga tercapailah maqasid yang kita idam-idamkan. Semua kita yang beriman itu punya satu maqasid dalam hati kita. Apa itu? Menjadi hamba Allah yang taat, sehingga insya Allah menjadi penghuni surga Allah Jannatul Na'im. Itu maqasid utama kita. Dalam maqasid yang utama itu tentu ada wasailnya. Allah baru memberikan surganya, Allah baru memberikan ridhanya kepada kita semua apabila kita berubudiyah kepada Allah. Apa itu ubudiyah? Beribadah kepada Allah. Ibadah juga punya syarat. Apa syarat ibadah? Punya ilmu. Sehingga Rasulullah mengatakan, talbul ilmi fardhun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu kewajiban ain atau fardhu ain kepada kita semua tanpa terkecuali. Dan alhamdulillah hari ini Allah menggerakkan hati kita, memudahkan rezeki orang tua kita, membuka hati guru-guru kita di sini, sehingga kita bisa menuntut ilmu di sini. Itu salah satu syarat wasail untuk menjadi seorang hamba Allah, calon-calon penghuni surga Allah. Itu adalah syarat.
Sedangkan untuk mendapatkan ilmu itu ada syaratnya. Ilmu syarat untuk beramal, amal syarat untuk menjadi seorang hamba Allah. Menjadi seorang hamba Allah syarat kepada tujuan utama kita, yaitu masuk kita ke dalam surga Allah, mendapat ridha Allah. Jadi ilmu ini wasail. Terus ilmu ini punya syarat sehingga kita bisa mendapatkan ilmu dengan mudah. Ilmu itu mudah didapat, tapi susah untuk dipelihara dan dijaga. Apa syarat mendapatkan ilmu? Kita nggak usah kaji panjang-panjang, nggak usah buka kitab panjang-panjang. Cukup kita membuka kitab Ta'limul Muta'allim. Ini semua apa sudah belajar kan? Adik-adik semua udah hafal kitab Ta'limul Muta'allim. Kalau orang kami alim muta'alim, kayak gitu, Ta'limul Muta'allim. Dalam kitab itu Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ada 6 syarat menjadi seorang yang bisa mendapatkan ilmu. Ini kita bahas 6 aja. Ini syarat untuk mendapatkan ilmu 6 ini. Tolong adik-adik catat di kepala masing-masing. Kalau ada buku silakan catat di buku. Yang pertama apa itu? Syarat mendapatkan ilmu, lebih-lebih ilmu Allah. Karena dalam hadis talabul ilmi itu oleh ulama itu adalah maksudnya ilmu agama, bukan ilmu selain agama. Karena dalam kaidah al-lafdu idza utul yuhmalu ala urfil mukhatib. Sebuah lafaz yang umum, kata-kata yang umum, itu kita lihat berdasarkan siapa yang mengucapkan. Yang mengucapkan Rasulullah sebagai seorang nabi Allah yang Allah titipkan di muka bumi untuk memberikan ilmu kepada kita hamba-hambanya. Berarti ilmu yang talabul ilmi adalah ilmu agama. Jadi alif al yang pada al ilmi ini adalah adid dihni. Semua sudah paham dalam zihin masing-masing adalah ilmu agama. Jadi nggak ada lagi kan penuntut ilmu wajib kita harus, yang penting kita belajar jadi apa, atlet, kita belajar jadi apa, fisikawan, kita bisa itu ilmu juga. Tapi yang dimaksud fardun ala kulli afradil muslimin itu adalah fardu ain, yaitu ilmu agama. Bukan dalam arti menafikan adanya ilmu yang lain. Ilmu banyak. Oh kalau begitu nggak penting kita belajar olahraga? Penting. Nggak penting kita bisa memasak? Penting. Nggak penting kita punya ilmu tata cara misalnya perang? Penting. Penting. Tapi kedudukannya tidaklah sepenting ilmu untuk mengenal Allah. Dan ilmu ini hanya diajarkan di pesantren. Alhamdulillah hari ini adik-adik sekalian telah Allah beri hidayah. Allah memudahkan rezeki orang tua kita di kampung. Alhamdulillah kita hari ini sudah berada di sini menjadi calon-calon tamu Allah penghuni syurga. Yang pertama, apa itu syarat mendapatkan ilmu? Yang pertama, tulus zaman, masa belajar yang lama. Jadi jangan kita baru belajar 1 tahun, 2 tahun, saya nggak bisa menghafal, saya memang nggak bisa. Jangan pernah menyerah. Manjada wajah, tanamkan. Manjada wajada, tanamkan. Yakinkan dalam hati, kalau saya yakin Allah pasti membukakan pintu ilmu kepada saya. Yakin. Tahsinudzan ilallah. Itu penting. Jadi masa yang dibutuhkan oleh satu orang dengan orang lain beda-beda. Misalkan begini, kita sekarang mau ke Bukit Tinggi. Tujuan kita sama-sama mau ke Bukit Tinggi. Perjalanan yang kita tempuh butuh waktu yang lama, tapi lamanya waktu tergantung pada diri pribadi masing-masing.
Ada yang dia kuat sanggup lari, cepat sampai. Ada yang punya kendaraan lebih cepat. Ada yang sudah kena penyakit asam urat. Tahu penyakit asam urat? Kalau jalan dia bengkok-bengkok kakinya. Ini lama. 2 langkah duduk. 2 langkah duduk. Ada yang kena penyakit lain lagi. Dia nggak bisa jalan. Lebih lama lah. Tapi yakinlah dia sudah bergerak. Dari posisi 0 kepada mendekati bukit tinggi. Cuma waktunya berbeda-beda. Makanya hari ini yakinlah kita sudah bisa. Jadi, semakin lama semakin banyak yang kita bisa. Jadi ada cita-cita nanti saya sampai sanawiyah aja di sini. Aliyahnya siap pindah keluar. Jangan. Tanamkan. Saya sampai nanti tua di Darul Ulum, saya menjadi ulama. Saya menjadi kepada warasatul anbiya. Harus ada tekad. Manjat dawanya. Turut lama. Harus lama. Teman kita 1 jam menghafal misalnya 1 sampai 13, ya 1 jam. Kita 2 minggu belum bisa. Yakinlah di sana teman-teman kita di kampung 1 tahun belum bisa. Kita 1 bulan bisa. Tapi alhamdulillah. Jangan pernah kita berkecil hati. Itu namanya tulul zaman. Itu yang pertama. Dalam satu riwayat yang secara kita dengar di guru-guru, Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang mujtahid fatwa dalam mazhab Syafi'i. Beliau belajar 20 tahun belum bisa. Maksudnya belum alim. Sehingga beliau pulang. Saat beliau beristirahat pada satu tempat, dilihatlah sebuah batu besar sudah bolong. Terus dia lihat 1 jam sekali menetes air. Dia perhatikan 1 jam sekali menetes. Dia lihat batu itu. Terpikir 1 jam sekali batu sekeras ini bisa bolong. Apalagi cuma kepala kita. Tekadnya penuh, dia balik belajar lagi, jadilah dia seorang mujtahid. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, ini kita kondisikan. Kalau memang nanti waktunya kepepet, nanti syarat selanjutnya ada Ustaz Rahmat yang Tengku Rahmat nanti yang sambung. Setidaknya saya sudah membuka syaratnya. Yang kedua, adanya kecerdikan daripada pelajar. Bukan jenius. Maksud cerdik di sini misal dibilang, ini lihat ini merah, oh ya merah, tahu. Ini banyak, ini kan ada bengkoknya kayak kualitas, ada titik di bawah, oh ya. Itu namanya cerdik. Kalau istilah orang Aceh di sana gini bilang, "Beituha wayannya bungkuk bukan." Wah, kan ada bengkoknya. Dia tahu itu bengkok. Jangan dia nggak tahu sih, entah bengkok tak lurus. Wow, tahu wow huruf wow. Tahu ada huruf wow. Lain semua. Wow, huruf wow dalam ejaan hijaiyah ada bengkoknya nggak? Ada bulat bengkok. Tahu wow itu bulat bengkok. Itu namanya udah cerdik. Jadi bukan cerdik, itu sudah jenius. Itu syaratnya sudah melebihi. Kalau di sini saya yakin adik-adik di sini syarat kedua melebihi. Syarat pertama, kita lihat nanti kita buktikan sama-sama. Syarat kedua melebihi. Adanya kecerdikan itu melebihi. Jadi jangan sia-siakan kecerdikan yang Allah titipkan pada kita.